lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae. Perhatikan ada dua gambar melinjo dan juga pohon pinus. Tumbuhan biji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak ditutup oleh bakal buah. Berdasarkan hasil fosil yang ditemukan, tumbuhan ini sudah ada sejak 345 juta tahun yang lalu. Sebagian besar anggotanya sudah menjadi fosil. Ciri-ciri tumbuhan berbiji terbuka. Yang pertama, umumnya perdu atau pohon tidak ada berupa herba, batang, dan akar berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Bentuk perakaran tunggang, daun sempit, tebal, dan kaku. Tulang daun tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati. Alat perkembangbiakannya berupa kerucut yang disebut dengan strobilus atau runjung. Secara singkat, ciri-ciri Gymnospermae adalah biji telanjang, bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah, daun berupa daun jarum atau sisik, tidak ada mahkota bunga, tidak mempunyai bunga sejati, alat kelamin terpisah antara jantan dan betina, dalam reproduksi terjadi pembuahan tunggal. Reproduksi pada tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki bunga seperti halnya tumbuhan Angiospermae. Namun, tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual yang disebut dengan strobilus atau runjung. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat dua jenis strobilus dalam satu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Penyerbukan pada Gymnospermae terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat di lubang bakal biji. Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan dapat masuk ke dalam biji dan terjadilah pembuahan. Tumbuhan Gymnospermae dapat bereproduksi secara aseksual. Tumbuhan Gymnospermae yang dapat bereproduksi secara aseksual misalnya adalah pakis haji dan pinus. Tumbuhan pakis haji dapat bereproduksi dengan menggunakan tunas yang disebut bulbil. Siklus hidup Gymnospermae. Generasi yang dominan pada Gymnospermae adalah sporofit. Pohon pinus merupakan sporofit yang berkromosom diploid atau 2N. Gymnospermae bereproduksi secara generatif dengan membentuk biji. Alat reproduksi berupa strobilus terbentuk ketika tumbuhan sudah dewasa. Berikut adalah siklus hidup dari Gymnospermae. Klasifikasi Gymnospermae. Sebenarnya ada 7 ordo, tapi 3 diantaranya sudah punah. Sekarang tinggal 4 ordo yang masih hidup, yaitu Cisadales, Ginkgoales, Coniferales, dan Gnetales. Ciri khas ordo Cisadales adalah batang tidak bercabang, daunnya majemuk, tersusun sebagai tajuk di puncak pohon, merupakan tumbuhan berumah dua, artinya memiliki strobilus jantan saja atau strobilus betina saja. Contoh Zamia furfuraceae, Cycas revoluta, dan Cycas rumpi atau pakis haji. Cycas revoluta terdiri dari 9 genus, tidak bercabang, daun-daun majemuk, tersusun sebagai tajuk. Berumah dua, penyerbukan angin, tumbuhan tropik dan subtropik. Ginkgoales hanya memiliki satu spesies, yaitu Ginkgo biloba, tahan terhadap angin dan salju, termasuk tumbuhan meranggas, dapat dimasak, dapat dibuat obat. Coniferales terdiri dari 600 spesies, kebanyakan evergreen, hidup pada kawasan tropik dan subtropik. Peranan bahan papan, hiasan, akarnya kuat. Coniferophyta memiliki ciri pada daunnya memiliki bentuk khas seperti jarum. Proses reproduksi pada Coniferophyta dibantu oleh angin, artinya pada saat sel kelamin jantan telah matang, sel kelamin tersebut akan tertiup oleh angin menuju sel kelamin betina. Gnetophyta. Ciri khas Gnetosaceae adalah tumbuhan berumah dua. Strobilus jantan dan betina tersusun berlingkar dalam bentuk bulir. Daun berbentuk oval atau lonjong dan duduk daun berhadapan dengan bentuk urat daun menyirip. Peranan tumbuhan biji terbuka sebagai tanaman hias misalnya pakis haji, sebagai sumber makanan misalnya melinjo, penghasil minyak cat atau terpentin misalnya pinus, bahan baku damar yaitu pohon damar,
bahan baku industri kertas dan korek api, misalnya pada kayu pinus dan juga kayu tumbuhan melinjo. Bahan untuk obat dan kosmetik yaitu ginkgo biloba. Sekian dan terima kasih atas keseriusan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa.